Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 ingin menanyakan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Pak. Mungkin bisa Bapak perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, nama saya Ahmad Junan, sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kendari. Baiklah Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Ibu sekalian. Kalau yang berkaitan dengan masalah-masalah selama ini yang kita tangani kalau di sekolah ini, utamanya mungkin kasus itu yang yang banyak terjadi pada siswa kita, ya. Nah, kasus ini kan kita bisa identifikasi atau kita analisa, apalagi pertanyaan tadi ada namanya etika moral, dilema etika dan bujukan moral, nah, seperti itu. Nah, sebagai pimpinan kepala sekolah yang mengambil keputusan, nah ini kita harus tahu masalahnya seperti apa. Kalau misalnya itu masalahnya adalah terkait dengan misalnya benar-benar, berarti ini kita kategorikan dalam dilema etika, ya, itu. Lalu kalau yang berkaitan dengan misalnya kasus itu benar salah, berarti ini masuk dalam kategori kasus bujukan moral, iya, bujukan moral. Saya kira jadi kita tinggal melihat saja dari dua permasalahan tadi yang mana, sehingga dalam pengambilan keputusan kan itu nanti dilihat dari sumber masalahnya. Saya kira seperti itu. Berarti maksud Bapak kalau misalnya ada kasus benar lawan salah berarti itu bujukan moral. Sementara kalau benar lawan benar berarti dia masuk dilema etika, gitu ya Pak? Iya, saya kira itu yang intinya dalam kita melihat permasalahan itu yang ada ini di siswa kita atau di mana yang kita bisa memberikan suatu mungkin solusi atau bagaimana menangani masalah itu. Jadi memang kita harus melihat ada mungkin masalahnya ini adalah benar-benar, ya tak? Kalau benar-benar berarti dilema etika. Kalau misalnya dia benar salah berarti bujukan moral. Seperti itu untuk yang kita lakukan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi pada siswa kita. Baik Bapak, yang Bapak sampaikan tadi dari beberapa informasi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi begini, intinya kalau ada masalah-masalah seperti itu, yang pertama tentu kita harus identifikasi dulu masalahnya sebenarnya. Ya, kita identifikasi masalahnya. Selanjutnya, kalaupun misalnya kita mau mengambil keputusan, katakan seperti itu, ya Bapak Ibu, nanti kalau suatu saat misalnya bisa menjadi seorang pimpinan, jadi untuk mengambil keputusan kalau mendapatkan masalah yang seperti itu, maka harus mempertimbangkan supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Iya, apalagi misalnya kasus itu dirasa bahwa anak-anak ini kita merasa bahwa sama-sama dia benar, dia kan? Iya, sama-sama dia benar. Jadi anak-anak itu kan selalu mempertahankan egonya, dia tidak mau dia disalahkan. Nah, sebagai pimpinan atau sebagai kita pendidik itu, kita harus lebih bijak mengambil keputusan sehingga anak-anak kita ini tidak merasa bahwa dia disalahkan, ya. Jadi
dia dirugikan. Jadi seperti itu. Maka kita harus tahu bagaimana kita seorang pimpinan atau kita guru, kita mengambil keputusan itu untuk tidak memberatkan kepada satu pihak sehingga anak-anak merasa dirugikan. Saya kira itu barangkali. Ya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus atau masalah itu tadi Pak? Oh iya, sebenarnya kan apa yang tadi saya berikan pertama sebetulnya sudah hampir mirip dengan apa yang pertanyaan nomor berikutnya ini barangkali. Jadi tentu tetap kita selalu mengidentifikasi masalahnya dulu. Ya, kita harus lihat sumber masalahnya dari mana, kemudian bagaimana nanti sampai pada kita nanti menentukan solusi apa yang kita harus dapatkan nanti pada permasalahan ini, seperti itu. Tapi kita kan tidak harus juga langsung kepala sekolah mengambil kebijakan bahwa ini harus seperti ini, tapi paling tidak kita bagaimana berkolaborasi dengan beberapa teman sejawat, kan seperti itu. Iya, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk sama-sama mendudukkan, kemudian mendiskusikan ataupun menanyakan masalah-masalah, sumber-sumber masalahnya seperti apa, sehingga nanti pada saat kita mengambil keputusan itu juga nanti akan dikeluarkan ini, itu bermanfaat dan mungkin ini akan bernilai supaya dapat terus berkelanjutan sebenarnya begitu ya, berkelanjutan untuk ini ke depannya. Kan kita mengambil keputusan hari ini, kita pikirkan ke depannya apakah ini kira-kira bisa membuat orang tidak merasa dirugikan. Demikian seperti itu. Saya seperti itu. Ya. Seperti dari yang Bapak sampaikan tadi, langkah-langkahnya ada identifikasi sumber masalah, Ya. Terus mencari solusi, terus ada kolaborasi juga saya. Iya. Nah, seperti itu. dari hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya melakukan seperti selama ini kan, tentu harus selalu analisis kasus, ya, karena memang harus begitu, ya. Jadi kita tidak boleh langsung membuat suatu keputusan, apalagi keputusan itu pada pihak-pihak yang bermasalah ini, yang merasa bahwa yang merasa mungkin dia dirugikan karena keputusan sepihak, kan seperti itu ya. Sehingga kita memang perlu menganalisis dulu, mengidentifikasi dulu ya kasus-kasus itu seperti apa sebenarnya, apapun masalahnya, kemudian nanti kita sesuaikan ya, apakah ini dia masuk di masalah moral atau di masalah etika, kan seperti itu ya kan. Lalu nanti kita bisa mengambil keputusan. Dan keputusan ini saya sampaikan memang bahwa tidak selamanya kepala sekolah harus mengambil kebijakan untuk memberikan keputusan, tetapi bagus kalau melibatkan beberapa teman, sehingga keputusan itu dikeluarkan secara bersama-sama, yang seperti itu. Berarti dalam pengambilan keputusan itu Pak, secara efektif selalu harus ada analisis ya Pak ya? Iya. Untuk menyesuaikan nanti mana moral, mana etika, mana dilema etika. Iya. Kemudian Pak, pasti akan ada nanti tantangan. Kira-kira hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus? Berarti cara yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi itu selalu analisis kasus ya Pak ya? Iya, saya kira seperti itu ya. Dari analisis kasus disesuaikan dengan moral rujukan atau etika, dilema etika. Baik Pak, kira-kira hal-hal
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah? Ya. Baik, terima kasih Bu. Uh, jadi memang tantangan di dalam mengambil keputusan untuk suatu permasalahan atau kasus ini yang terberat sekali itu adalah mengambil keputusan yang terbaik. Ya, keputusan yang terbaik itu memang jadi dilema sebetulnya yang saya alami selama ini. Karena misalnya begini, kedua masalah itu dianggap bahwa adalah masalah yang sama-sama benar, ya, seperti tadi, dan yang sama-sama benar, ya, itu kan memang dalam kita mengambil keputusan ya harus kita bijak karena tidak bisa merugikan salah satu pihak, ya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada hal-hal yang tadi yang sudah ditanyakan di awal. Jadi memang kita perlu harus selalu mengkaji, menganalisis dalam memberikan sebuah keputusan sehingga yang bermasalah tadi itu tidak salah satu pihak untuk dirugikan. Saya kira kembali lagi ke situ, ya seperti itu. Jadi bang, intinya kepala sekolah itu tantangan yang paling berat. Saya kembali lagi, tantangan yang paling berat adalah ketika mengambil keputusan yang terbaik. Ya, itu yang menjadi masalah. Ya. Baik Pak, tadi sudah jelaskan tantangannya terkait keputusan yang terbaik ya. Ya. Nah, baik, di dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, ada tidak jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau ada bentuk atau prosedur yang Bapak lakukan atau jalankan selama ini? Kalau masalah kan misalnya begini, ketika masalah itu kita sudah analisa, ya sudah identifikasi, kemudian masalahnya misalnya masalah itu adalah tergolong kategori ringan misalnya, ya maka kadang-kadang langsung saja kepala sekolah mengambil keputusan, ya akan langsung diputuskan saja. Artinya tidak perlu ditunda-tunda waktunya, ya. Tapi kalau misalnya masalah itu adalah masalah yang berat, ya tentu ini kita harus perlu kita kaji kembali, kita analisa kembali. Nah, maka kita harus punya tahapan, yaitu untuk bagaimana merencanakan untuk penyelesaian atau bagaimana solusinya itu supaya bisa kita dapatkan. Dan intinya selalu kalau pimpinan atau kepala sekolah itu ketika mengeluarkan keputusan tidak ada yang merasa dirugikan, ya. Jadi dua-duanya harus kita selalu pikirkan, karena ini apalagi misalnya terjadi pada anak-anak kita kan seperti itu. Jadi anak-anak tetap meskipun mereka kondisinya mungkin merasa bagaimana, ada yang salah, ada yang benar, tetapi selalu kita sebagai penentu kebijakan dalam mengambil keputusan itu tidak merasa anak-anak itu dipojokkan apalagi dirugikan seperti itu. Iya. Berarti dalam menyelesaikan kasus itu Pak ada dua Pak ya. Nanti ada yang diselesaikan langsung di tempat, ada juga yang memang dijadwalkan. Ketika ada kasus ringan berarti
diselesaikan Iya. di situ juga. Iya. Dan ketika ada Iya. kasus yang berat baru dijadwalkan. Baru di Januari ada iya, semacam itu. Pak, kira-kira adakah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dihadapi? Iya. Tentu begini, intinya kalau untuk mengambil keputusan dengan berkaitan misalnya masalah itu adalah dilema etika, maka tentu ini kita harus melibatkan beberapa pihak, ya toh. Jadi kepala sekolah pun itu tidak serta-merta langsung mengambil keputusan atau mengeluarkan keputusan pada masalah ini, tetapi selalu berkolaborasi. Misalnya begini, kolaborasi. Misalnya begini, kita melibatkan warga sekolah, kan itu salah satu upaya, ya kan? Wali kelas kita panggil, ya kan? Misalnya gurunya kita panggil, kemudian kita diskusikan, termasuk warga sekolah atau orang tua siswa sendiri, ya kita ambilkan, karena memanggil orang tua siswa juga kemudian membicarakan masalah ini, terhadap kasus ini mungkin yang terjadi pada anak-anak kita di sini, kemudian kita putuskan secara bersama, itu pun kita mengambil keputusan, pasti keputusan yang bagaimana yang tidak merugikan di salah satu pihak itu, ya kan, seperti itu. Ya, jadi kita selalu merujuk kepada keputusan itu yang bijak. Iya, keputusan yang bijak. Jadi tidak mengambil keputusan karena sepihak, tapi keputusan itu harus bijak. Karena itu supaya tidak anak-anak merasa dirugikan seperti itu. Ya, saya kira itu baik. Pak, jadi Bapak sudah sampaikan bahwa pelibatan berbagai pihak ya dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan, serta ada kolaborasi dengan warga sekolah, Pak ya. Baik Bapak, dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan terkait dilema etika? Ya. Jadi begini, apa yang menjadi masukan mungkin ya sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil kebijakan ini, ya tentu ketika menghadapi masalah-masalah begini, ya kepala sekolah kan ya mengeluarkan keputusan dari bijak, intinya begitu ya, dari bijak. Tidak, jadi dia tidak melakukan membuat suatu keputusan itu yang seolah-olah hanya karena egonya. Jadi kita pimpinan tidak boleh ego dalam diri kita, bahwa kalau kita pimpinan lalu kita mau mengeluarkan keputusan ya sesuai apa yang, tapi tetap kita bersifat bijak, karena itu adalah suatu yang bisa menjadi suatu motivasi atau harapan atau apa segalanya ya, yang maksud untuk bisa anak-anak atau yang diputuskan atau yang menjadi permasalahan atau yang mendapatkan masalah, ya selalu mereka merasa bahwa ternyata kalaupun seperti ini kita masih dianggap adalah dalam konsep yang terbaik, kan seperti itu. Jadi itu barangkali intinya saya merasa
ya lebih bijak, dia pelajaran buat juga pimpinan ya, dalam mengambil keputusan. Saya kira seperti itu. Ya. Ini barangkali, kalaupun mungkin masih ada hal-hal yang kurang ini, tapi saya berharap kepada Bapak Ibu keduanya calon guru penggerak ini mungkin bisa terkait dengan kasus-kasus apa yang dihadapi nanti ke depan. Saya kira ini juga menjadi masukan buat kita semuanya ya, supaya nanti dalam menghadapi masalah-masalah atau kasus-kasus bisa dalam menentukan apa mencari solusi atau memutuskan sesuatu itu harus kita lebih bijak. Saya kira itu saja. Ya. Luar biasa Pak. Terima kasih juga untuk masukan. Saya anggap dari kami ini adalah sebuah masukan yang dapat menjadi pengalaman nanti untuk ke depan ketika kami mengambil sebuah keputusan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih Pak. Kami permisi dulu. Oh iya, terima kasih kalau begitu. Sukses selalu ya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kes. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, tujuan saya menghadap Bapak sini terkait saya ingin mengadakan diskusi atau wawancara terkait selama kepemimpinan Bapak dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan Pak. Untuk itu Pak, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Jumaidi ST Messi, ya, sebagai selaku Kepala SMK Negeri 9 Konawe Selatan. Baik Pak. Saya langsung saja Pak untuk pertanyaan ini Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentu selama kami di sini semua kasus-kasus semua berasal dari data yang ada di sekolah, terutama misalnya data-data kependidikan ya, guru ya, alhamdulillah dengan melayani data-data yang ada sehingga bisa kita mengambil kesimpulan yang pas ya. Baik Pak. Selanjutnya, bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kita melihat kalau kasusnya saya sama-sama benar, tentu kita harus melihat apa saja yang harus kita pikirkan sehingga betul-betul ini tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Keputusannya, pengambilan keputusannya dasarnya agar dua pihak ini tidak ada yang merasa dirugikan. Tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian dari yang Bapak sampaikan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Contoh misalnya kalau ada laporan sama teman-teman misalnya dari segi pembagian tugas, misalnya tugas mengajar, kami lihat kira-kira misalnya si A ini harus 24 jam, sementara si B ini kalau ini kurang misalnya. Sementara ini dia harus ya, tentu kita melihat
karena di sekolah ini kan masih ada jam-jam, misalnya contohnya ada tambahan tugas, misalnya wali kelas, ya, sehingga jamnya ini ya, sama-sama tidak ada itu. Ya, di sini tadi sudah cukup 24 jam, ya si B juga dapat 24 jam dengan tambahan tugas. Berarti Pak, dari langkah-langkah yang Bapak lakukan ini tujuan akhirnya adalah bagaimana dua pihak ini bisa hasilnya memuaskan Pak, atau tidak ada pihak yang dirugikan, dari sisi keadilannya dapat Pak ya? Ya, dari sisi keadilan dapat semua dan tidak ada yang dirugikan. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kembali lagi, ya, jadi semua kita bersumber dari data. Misalnya tadi, kalau memang itu memang sudah tidak bisa lagi, tidak bisa dipaksakan, maka kita sampaikan dengan cara baik-baik bahwa seperti inilah. Ya, kalau mau bertahan seperti ini, kalau tidak bisa berarti misalnya ada alternatif, biar saja di tempat lain. Ya, karena ini aturan kan sudah ada, ya, sudah ada aturan mainnya, ya, sudah ada peraturannya semua, sehingga ini juga ya biarpun kita dilema mengambil keputusan, tapi sudah itu yang terbaik. Ya, saya kira itu. Berarti Pak, dalam hal ini Bapak mengambil keputusan, mengusahakan selalu keputusan yang terbaik Pak ya? Iya, kita usahakan selama masih bisa, ya kita takut, tapi kalau memang tidak bisa, daripada juga tidak bisa lagi dipaksakan, ya kita sampaikan seperti apa yang terjadi. Selanjutnya Pak, apakah Bapak selama mengambil keputusan ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Bagaimana bentuk atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau sifatnya urgen langsung diselesaikan di tempat. Ya. Kemudian kalau misalnya masih bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan, apakah kalau misalnya permasalahan dari siswa, maka itu diselesaikan dulu di tingkat kelas. Ya, antara tahapannya sampai kesiswaan atau PP, terakhir baru diskusikan lagi apa ini diselesaikan di kepala sekolah. Tapi kalau tingkat guru, tentu kita musyawarahkan, rapatkan, ya, tentu kita rapatkan untuk mencari solusi. Saya kira itu Pak. Berarti ada pemetaan Pak ya dalam penyelesaian kasus ini? Ya, jadi kita lihat kasusnya, apakah kasusnya bagaimana, kita pelajari, kalau bisa diselesaikan cepat, ya, selesai dengan mudah. Jadi kalau sifatnya urgent, mendesak, Ya, diselesaikan di tempat. ya, diselesaikan. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, apakah dalam pengambilan keputusan Bapak selama ini adakah pihak-pihak yang membantu, atau ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Ya, jadi kembali lagi, jadi alhamdulillah selama saya bertugas di sini, karena dengan kerjasama dengan teman-teman, ya, sehingga untuk mengambil keputusan itu saya rasa lebih mudah, ya, karena adanya masukan dengan teman-teman semua. Saya tangkap di sini adanya kerjasama, berarti kolaborasi dengan rekan-rekan guru Pak ya? Ya, Baik, dari yang Bapak sampaikan tadi, dari semua hal yang telah
Bapak sampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selama mengambil keputusan dilema etika selama ini? Iya, pembelajaran saya selama mengambil keputusan, ya kalau ada seperti dilema, ya, saya kembali lagi bahwa dengan kerjasama teman-teman yang saling pengertian, sehingga itu untuk memutuskan bagi saya tidak ada masalah. Berarti kembali lagi selalu Bapak kolaborasi Pak ya dengan rekan-rekan guru, dengan pihak-pihak yang terlibat Pak selama ini. Iya. Baik, baik, terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan untuk saya.